Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa barik wa sallim tasliman katsira. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kelimpahan nikmat, kelimpahan berkah, kelimpahan karunia, bahkan kelimpahan keindahan, menjadi keindahan, kebahagiaan dan martabat yang tinggi kita menjadi seorang ibu gitu ya. Ini aku appreciate buat teman-teman yang di FAMI yang konsen banget untuk untuk terus mentreatment para ibu Indonesia, terus mengedukasi, memberikan wawasan, memberikan ilmu-ilmu, memberikan pencerahan, dan pasti ini akan sangat memberikan manfaat besar, memberikan support, memberikan motivasi agar seluruh ibu-ibu Indonesia lewat majelisnya FAMI atau majelis-majelis yang lain menjadi ibu-ibu yang bahagia, menjadi ibu-ibu yang sanggup dengan bahagia seorang ibu bisa caring, bisa memelihara dan bertanggung jawab terhadap ketahanan keluarga. Yang kalau kita memiliki ketahanan keluarga, setiap keluarga kuat, setiap keluarga hebat, maka insya Allah kita akan menjadi bangsa yang kuat, kita akan menjadi bangsa hebat, kita akan menjadi bangsa yang punya dikdaya ya, dan itu lewat sentuhan, kehangatan, kasih sayang seorang ibu gitu. Masya Allah teman-teman yang dirahmati Allah, itulah ya makna seorang ibu. Karena seorang ibu itu dia punya tantangan ya, dan gak ada tantangan yang lebih menantang dari tantangan yang dihadapi oleh seorang ibu, karena dia sepanjang hayatnya dia punya tanggung jawab untuk untuk menjaga, memelihara keluarganya ya. Bukan hanya memelihara fisiknya, bukan hanya misalnya seorang ibu kepada anak memikirkan gimana anak saya bisa tumbuh sehat, gimana anak saya tumbuh cerdas, namun lebih dari itu seorang ibu juga punya tanggung jawab secara bertanggung jawab untuk pertumbuhan emosional anak, pertumbuhan spiritual anak, itu juga jadi tanggung jawab seorang ibu. Nah, gimana nih seorang ibu bisa mengikuti, memprogram, memonitoring, kemudian menumbuhkan emosional dan spirit anak kalau sang ibu sendiri misalnya belum berhasil untuk untuk caring atau untuk nurturing, untuk merawat emosional dia sendiri, merawat spiritual dia sendiri. Oleh karena itu ibu-ibu Indonesia, ibu-ibu, seluruh ibu-ibu yang disayang Allah, yang dirahmati Allah ya, di sini saatnya kita kembali untuk benar-benar paham gitu, kita ini siapa, kita punya posisi seperti apa, peran kita sampai di mana gitu kan. Terus untuk menuntaskan semua peran ini, apa aja yang kita perlukan, apa aja yang harus kita lakukan gitu. Jadi saya ingin kembali mengingatkan bahwa seorang ibu yang bahagia akan melahirkan anak yang bahagia. Dan ketika anak kita bahagia, dia akan menjadi anak yang gampang diatur. Mungkin berbagai permasalahan ibu dengan anak saya susah diatur, anak saya suka membantah, anak saya bla 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 bla. Jadi mungkin banyak sekali komplain, banyak sekali keluhan ibu-ibu itu awalnya, dasarnya, muaranya, senternya adalah karena ibu-ibu kurang bahagia. Jadi ibu-ibu kurang bahagia, yang bad mood, yang
yang nggak apa ya, yang moodnya fluktuatif naik turun gitu kan. Akhirnya ketika dia menghadapi masalah kecil dengan anaknya dia nggak sanggup, apalagi menghadapi masalah yang besar gitu. Kenapa dia nggak sanggup? Karena dia punya mood yang fluktuatif, naik turun. Dia sendiri belum bisa berdamai dengan dirinya, apalagi nanti dia harus berdamai dengan anak-anaknya, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan politik, sosial, budaya, bla 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 yang ya memang awalnya memang harus domestik, yang kita akan bergerak menuju ke area publik. Jadi domestik ini yang internal, yang terdalam harus kita selesaikan dulu gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jadi kayak aku pengen ngingetin lagi ya, kekuatan ibu ketika dia sudah memiliki keluarga yang hebat, sudah berhasil memiliki seorang anak yang hebat. Ibu bahagia akan melahirkan anak yang bahagia. Anak yang bahagia akan menjadi anak yang penurut, akan menjadi anak yang bisa diandalkan oleh ibu, bisa diandalkan oleh keluarga, dan bisa diandalkan oleh bangsa. Ini kita nanti arahnya ke sana. Jadi jangan dipikir pekerjaan seorang ibu hanya mengurus satu anak saja dan itu kayaknya nilainya kecil. Enggak ya, ini nilainya bakal sangat besar, berdampak dan berefek luar biasa untuk umat Islam dan untuk bangsa Indonesia. Nah ini nih saya kayak pengen banget bercerita gitu. Kalau ibu bahagia, ibu berhasil, ibu yang bisa menumbuhkan jiwanya sebagai jiwa yang sehat, jiwa yang bahagia, dia akan berhasil memiliki anak-anak yang bahagia, anak-anak yang dewasa, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat. Ini saya pengen ngasih contohnya. An Abi Burda qal syahidu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal rajul Yamani. Ini langsung saya terjemahin aja ya. Seorang lelaki Yaman tampak sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Lelaki tersebut di atas pundaknya sedang menggendong sang ibunda. Lelaki Yaman melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan 7 putaran dengan menggendong sang ibunda. Menggendong di sini, di atas pundaknya. Yaqul inni laha ba'iraha al-mudallal. Sang lelaki tersebut mengatakan, aku adalah seorang putra yang menjadi tunggangan bagi ibundaku. Aku rela jadi tunggangan yang tunduk, jadi tunggangan yang patuh, jadi tunggangan yang sukarela, menjadi tunggangan untuk ibundaku. Qal ya ibna Umar ataroni jazaituha? Qala wa bizafrah wahidah. Padahal sang lelaki tersebut sudah menjadi tunggangan untuk ibunya dan sang lelaki tersebut bertanya kepada Ibnu Umar gitu, apakah dengan melakukan kebajikan seperti ini, melakukan bakti seperti ini, sudahkah saya membalas kebaikan ibundaku? Maka Ibnu Umar menjawab belum. Jadi kita lihat ya penampakan yang begitu hebat, penampakan begitu agung seorang lelaki gitu, rela jadi tunggangan ibunya hanya untuk membalas sang ibu, hanya untuk membalas kebaikannya. Dan ketika dia bertanya apakah seperti ini cukup, itu tidak pernah cukup. Artinya apa? Ini jabatan seorang ibu luar biasa gitu. Seorang ibu punya posisi tertinggi bagi anak-anaknya, yang anak-anaknya tersebut menjadikan ibunya senter, menjadikan sumber bakti, menjadikan ibunya ini sesuatu yang yang harus dia berikan kebajikan dan kebaktian, dan itu pun tidak pernah cukup. Artinya apa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ini seorang ibu, menurut aku seorang ibu yang berhasil ya,
seorang ibu yang berhasil mendidik anak-anaknya bahagia, sehingga dengan kebahagiaan sang anak tersebut selalu berpikir, gimana caranya aku berbakti kepada orang tua, gimana caranya aku membahagiakan orang tua, gimana caranya aku memuliakan orang tua, gimana caranya aku taat dan tunduk kepada orang tua. Ini jadi orientasi terbesar untuk anak bahagia. Dan anak seperti ini bisa kita dapetin, bisa kita peroleh, ya diawali lagi dari diri kita. Kita harus punya sesuatu yang layak, kita harus punya value, punya nilai-nilai, sehingga anak-anak kita kelak nanti ketika kita sudah menua, ketika kita sudah berusia lanjut ya, anak-anak kita tahu bagaimana cara berbakti, anak-anak kita tahu bagaimana mereka memperoleh kebajikan-kebajikan lewat sang ibunda. Itu satu contoh ya. Kemudian ini ya hadis yang sudah sangat terkenal ya, dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qol qultu ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni suhbah. Jadi sahabat Muawiyah bin Haidah, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapakah manusia yang paling berhak aku perlakukan dengan cara yang baik? Siapakah manusia manakah ya, siapakah dia yang paling berhak mendapatkan perlakuan terbaik aku? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, ummuk, ibundamu yang paling berhak ngedapetin perlakuan terbaikmu. Qultu summa man, kemudian siapa? Ummuk, bundamu. Qultu summa man, bundamu. Qultu summa man, sampai 3 kali diulang. Lalu siapa? Bundamu, bundamu, dan bundamu. Ini artinya posisi yang nggak main-main, posisi yang sakral, yang harus kita isi dengan sempurna. Jangan sampai misalnya ketika anak aku ingin berbakti kepada orang tuaku, aku ingin berbakti kepada ibundaku, tapi ibundaku orangnya baper. Aku ingin berbakti kepada bundaku, tapi bundaku orangnya juniper. Apa itu juniper? Julid, nyinyir, baper gitu. Pantas nggak sih gitu seorang anak berbakti kepada bunda yang punya sifat-sifat, punya akhlak-akhlak yang tidak mulia, atau bunda yang selalu bersedih. Aku ingin membahagiakan dia, tapi setiap aku bahagiakan dia, dia sedih lagi. Aku bahagiakan dia, dia sedih. Artinya sang anak pun kebingungan bagaimana cara membahagiakan gitu. Artinya gini teman-teman yang dirahmati Allah, seorang ibu yang hebat, seorang ibu yang bahagia ya, dia punya sumber kebahagiaan di dalam diri dia, dan kebahagiaan itu dia pancarkan, dia berikan kepada anggota keluarganya, dan anggota keluarganya merasakan kebahagiaan yang muncul dari hati sang bunda. Jadi sang bunda punya tanggung jawab untuk kalau setiap hari kita memberikan menu ya, menu hari ini apa gitu, misalnya sayur asem, sayur lodeh, sayur apa, itu kebutuhan fisik anak kita. Hari ini mereka sudah minum susu belum? Hari ini mereka sudah minum vitamin belum? Hari ini mereka sudah mandi belum? Itu kebutuhan fisik. Sedangkan kebutuhan emosi dan kebutuhan spiritual ya, anak-anak kita butuh ibunya bahagia. Cuman satu kebutuhan anak-anak ke kita, anak-anak pengen ngelihat ibunya bahagia. Karena kalau ibu bahagia, anak langsung tertular vibes kebahagiaan itu bakal nular banget gitu. Jadi ibu positif akan vibrate atau radiate itu memancarkan. Ibu positif akan memancarkan nilai positif juga kepada anggota keluarga. Tapi sebaliknya kalau ibu negatif, entah itu negatifnya karena karena akhlak yang buruk, negatifnya karena sang ibu kurang bersyukur, bisa negatif. Negatifnya karena ibu
adalah golongan juniper, julid, nyinyir, baper, itu juga termasuk ibu negatif ya. Atau sang ibunda dia tidak memiliki self esteem. Self esteem itu dia nggak percaya diri. Dia sebagai seorang ibu merasa bahwa nilainya rendah. Sebagai seorang ibu kontribusinya rendah. Nah, ini yang harus kita bongkar, yang harus kita tolak, bahwa posisi seorang ibu ini bukan nilai yang rendah, bukan nilai minim, tapi posisi ibu ini adalah nilai tertinggi. Bahkan Rasul aja tadi bilang ummuk, bundamu. Ini tanda bahwa posisi seorang ibu nggak main-main di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga posisinya nggak main-main, berarti di dalam apa ya, bangsa, kehidupan kebangsaan atau kehidupan bernegara, posisi ibu juga nggak main-main. Ummuk gitu ya. Jadi itulah posisi seorang ibu.